Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Surah Al-Hadid ayat 25. Ayat 25. Alhamdulillah, kita semua berkumpul di sini ya dalam satu acara yang sangat sakral juga. Dan kami ucapkan terima kasih pada panitia dari acara di Yayasan 14 Maksum dan pada habaib yang di sini. Ana mohon maaf sebelumnya, ini adalah acara antum aslinya, soalnya kita akan membahas tentang salah satu kakek dari antum semua, para dzurriyyah, dan juga pada para pembesar dari yayasan. Di sini ana mohon izin ya, untuk menyampaikan satu dua kata tentang atau berkaitan dengan Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam. Tentunya hari ini merupakan hari bahagia. Barakallahu fikum bi wiladati Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam. Dan ana mengucapkan barakallahu ya, semoga kita berkah semuanya. Semoga antum juga mendapatkan berkah ilahiyah khusus semuanya, dan insyaallah sudah dapat kita insyaallah dengan mempercayai satu imam yang merupakan satu imam penentu ya. Insyaallah semuanya kita semua dapat berkah dan berdiri tegak dalam jalan yang diajarkan oleh Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam. Barakallahu fikum. Nah, di sekarang di dunia ini ya, di bumi ini, kita tentunya sudah gak asing lagi ya, gak asing lagi dengan banyaknya berita, baik itu berita dari barat ataupun timur ya, tentang perang yang ada sekarang ini. Bahkan banyak pula analisa yang membahas tentang perang Iran dan Amerika dan Israel ya. Nah, sangat-sangat banyak. Bisa antum lihat semuanya, baik di televisi nasional ataupun yang sedikit banyak tentang bahasa Inggris umpamanya bisa dilihat juga banyak. Terus juga yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa Arab juga, di dunia Arab juga banyak analisa, banyak juga berita dan lain sebagainya. Namun di sini ada satu hal yang perlu kita ketahui ya, dari sekian banyaknya analisa, entah apa kita bisa bilang bahwa ada yang membahas tentang tujuan dari satu pemerintahan Islam yang ada di Iran. Tujuan maksudnya membahas analisanya itu tentang keislaman itu sendiri. Maksudnya apa? Iran mengaku sebagai negara Islam, dan memang ya, banyak juga negara yang lainnya yang mereka juga menisbatkan pemerintahan mereka ke Islam. Juga banyak ya negara-negara Arab kan kita ketahui semuanya. Tetapi yang
luput dari analisa terkadang apa itu negara Islam. Apakah berkaitan dengan kekuasaan sehingga kita membaca perang di sini jadi satu perang kekuasaan, yang menang itu akan menjadi negara adidaya dan taktik, sehingga taktik yang ada sekarang yang dipakai oleh Iran umpamanya itu adalah taktik perang yang cuman terbatas kepada perebutan negara adidaya itu, dan juga yang dipakai metodenya pun juga ya perang itu asimetris atau apalah yang hanya berkaitan dengan dengan materi, sehingga perang asimetris itu mengakibatkan bahwa yang menang itu hanya orang yang mengeluarkan biaya sedikit tapi menang, tapi memaksa lawan kita untuk mengeluarkan banyak uang, sehingga mizan ataupun standarnya itu hanyalah satu perang materialis, material saja, ya kan? Ini satu adalah hal yang mungkin luput ya dari beberapa analisa yang ada. Namun ketahuilah bahwa materialistik dalam dunia Islam itu adalah hal kedua. Materialistik itu hanyalah satu wasilah, kekuasaan hanyalah satu wasilah. Di sini ketika kita bilang bahwa kekuasaan itu hanyalah wasilah, maka kita nggak bisa menyebut perang yang ada di sini hanya rebutan negara, siapa yang nantinya duduk di kursi adidaya, ya kan? Adidaya maksudnya negara adidaya itu yang super power, dari segi militer dia super power, juga dari segi ekonomi juga bisa jadi dia menjadi salah satu penentu ataupun yang lainnya. Nah, ayat yang kita baca tadi bahwa laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Di sini ini adalah tujuan dari Islam itu sendiri, tujuan dari irsal atau pengutusan seorang nabi ataupun rasul kepada sebuah umat. Ya, tentunya ketika kita bilang bahwa saya ini adalah orang muslim, kita harus memiliki satu tujuan ini. Ketika kita percaya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi, maka kita harus bisa merealisasikan akan tujuan yang diemban, yang diajarkan oleh Nabi kepada kita semua, sehingga kita bisa bilang bahwa saya adalah seorang muslim. Ya kan? Saya adalah seorang muslim. Iran menyebut dirinya bahwa dia adalah satu pemerintahan yang Islami, maka harus punya target yang Islami juga. Satu target yang Islami gak mungkin keluar dari apa yang ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para rasul dan nabinya, ya kan? Oleh para rasul dan nabinya. Bayyinat di sini rusulana bil bayyinat, kita sudah mengirim banyak rasul, banyak nabi. Ya, kita sudah mengirim banyak rasul, banyak nabi, bil bayyinat, dengan penjelasan-penjelasan yang mereka bawa. Kalau di zamannya kita berarti ya hadis ya, bil bayyinat ya. Berikut juga dengan tafsir yang sudah diajarkan ya oleh Rasulullah tentang wahyunya itu sendiri. Bahkan Al-Quran itu juga masuk dalam bayyinat itu, ya kan? Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kita juga sudah menurunkan kepada mereka, bersama mereka, kitab Al-Quran, wahyu itu ya.
Juga al-mizan. Ana bilang di sini al-bayyinat itu termasuk juga wahyu. Kenapa? Soalnya dalam beberapa tafsir Alkitab di sini ini diartikan sebagai kitab-kitab, maksudnya kitab amal kita, standar amal kita yang berkaitan dengan akhirat, sedangkan al-mizan itu adalah aturan atau standar yang berkaitan dengan perilaku kita di dunia ini, apa yang kita kasih ke orang, apa yang kita ambil dari orang, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang jelas kitab iya, mizan iya, sudah ada standar semuanya, bil bayyinat juga iya, ada istidlal di sana, ada penjelasan di sana, dan lain sebagainya. Yang kalau kita mengamalkan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun nabi-nabi sebelumnya, yang kalau kita mengamalkan apa yang ada dalam kitab, ya baik itu kitab wahyu ya ataupun yang lainnya, ya bukan yang lainnya, ya kitab wahyu ya Al-Quran ya. Al-Mizan juga standar ataupun metode ataupun aturan yang ada, maka kita akan merealisasikan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan-lisan, melalui pengutusan seorang nabi ataupun rasul. Nah, kita balik lagi. Iran menyatakan dirinya bahwa ana negara Islam. Terus targetnya kalau materialistik. Apakah bisa? Target Iran kalau sekarang kita bilang bahwa hanya rebutan satu kekuasaan tertentu di satu wilayah tertentu, apakah bisa pemerintah Iran menisbatkan dirinya dengan kata Islami? Ya kan? Padahal kalau kita lihat setelahnya, laqad arsalna, ini kan ayat 25 dari surah Al-Hadid ya. Laqad arsalna, bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizana. Kita udah ngutus nabi rasul dengan wahyunya, dengan kitabnya, dengan penjelasannya, sabda-sabdanya, terus juga ada al-mizan juga, ada satu aturan ya. Untuk apa? Liyakuman nasu bil qist. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Hadid ini menunjukkan tujuan dari sebuah dari sebuah pengutusan. Antum tahu Al-Quran, dari sebuah penurunan Al-Quran melalui Rasulnya, itu buat apa? Ya kan? Di sini dijelaskan liyakuman nasu bil qist, agar manusia, bukan hanya masalah Rasulnya sendiri ya yang harus menegakkan sebuah keadilan, tetapi apa? Manusia, anak sama antum semuanya. Ana sama antum semuanya, baik untuk masalah kecil pribadi maupun untuk sosial. Di sini disebutkannya umum. Liyakuman nasu. Umum di sini. Nah, buat apa manusia itu berdiri? Mendirikan apa? Bil qist. Mendirikan satu keadilan. Nah, sekali lagi Iran bilang anak pemerintahan Islam. Maka apa? Maka Iran juga harus memiliki ini, tujuan ini sebagai salah satu target dia. Keadilan. Bukan untuk rebutan satu kekuasaan politik ataupun superioritas udara dengan drone-nya, atau banyak-banyakan bunuh-bunuhan, hancur-hancuran
sampai negara tetangganya dihabisi semuanya, ya kan? Kalau nggak di sana, nggak ada salah satu tujuan ini, satu tujuan akan penurunan wahyu, Rasul, Nabi dan lain sebagainya. Masa bisa kita bilang bahwa Iran adalah satu pemerintahan Islami? Nah, ini yang membuat kita harus juga membahas al-qist, keadilan, dalam sebuah analisa, bahkan semua analisa kita tentang perang yang terjadi sekarang ini, ya kan? Harus. Kalau enggak ya apa? Kalau kita hanya membaca di sana sebuah perang kekuasaan aja, sebuah perang pengaruh, sebuah perang yang hanya mau menguasai Selat Hormuz ataupun yang lainnya, itu tidak ada apa-apanya, ya. Itu hanya tidak akan menyentuh sama sekali akan apa yang menjadi target dari dan tujuan dari sebuah pemerintahan yang ada di Timur Tengah itu. Apa? Nah, tapi yang jelas ya, dan Ana juga ini adalah Imam Ali Ridho, ya, ini cuman satu mukaddimah aja untuk mengenal salah satu sisi dari Al-Imam Ali Ridho alaihi salam. Nah, sekarang ini seakan-akan salah satu sifat dari hari kiamat itu ada sekarang. Maksudnya apa? Anda nggak mau bahas tentang tanda-tandanya hari kiamat. Nah, Anda cuma mau bahas salah satu sifatnya dari hari kiamat. Apa? Yauma tublas sarair. Tahu yauma tublas sarair? Yauma tublas sarair itu adalah salah satu sifat dari hari kiamat, di mana di hari itu semua rahasia itu terungkap. Semua rahasia itu terungkap. Di hari kiamat juga apapun yang dikandung oleh dunia atau bumi ini juga keluar, ya kan? Jibal juga kayak kapas sana kemari, emas ataupun permata atau apa aja yang ada dalam bumi itu keluar, ya. Terus juga salah satunya juga bahwa yauma tublas sarair, semua terungkap. Itu adalah salah satu hari kiamat. Nah, perang Iran dan Amerika ini dan sekutunya Amerika yaitu Israel itu salah satunya ya itu yauma tublas sarair. Salah satu akibatnya itu adalah yauma tublas sarair. Apa maksudnya? Kedoliman apapun yang dilakukan oleh Amerika sekarang terungkap. Oke lah, kita agak terlalu masih bingung umpamanya karena media barat dengan sangat gencarnya menutupi kejahatan yang ada di Israel ataupun yang ada di Timur Tengah secara keseluruhan. Nah, sekarang terungkap semuanya. Ya kan, terungkap, semuanya terungkap. Pembantaiannya mereka tambah terungkap lagi. Kedoliman ataupun penganiayaan yang mereka lakukan semuanya terungkap. Semuanya terungkap.
baik yang dilakukan sama Israel ataupun sama Amerika itu sendiri. Sedangkan yang di salah satu sisinya lawannya yaitu Iran itu sendiri, dia juga terungkap juga banyak sudah semua buktinya hubungan Iran dengan beberapa gerakan mukawamah yang ada di ataupun perlawanan ataupun bahasa intinya resistensi yang ada di Timur Tengah. Terungkap juga siapa yang baik dan siapa yang buruk. Ya, terungkap juga kolonialisme dalam bentuk ekonomi, militer, dan lain sebagainya. Terungkap juga perang budaya, perang ekonomi, dan lain sebagainya. Banyak yang terungkap, pelakunya pun juga terungkap. Pelakunya pun juga terungkap. Di Timur Tengah siapa yang mendukung kejahatan, kedoliman, juga terungkap. Siapa yang melawan kedoliman juga sudah terungkap. Ya, sudah terungkap juga. Sehingga ketika kita membahas tentang liyaquman nasu bil qist, hanya dengan melihat cerminan yang ada sekarang, itu akan terungkap siapa yang menjaga stabilitas internasional, siapa juga yang menjaga stabilitas keamanan ataupun keadilan, perilaku adil dalam kerjasama antar negara, dalam kerjasama antar antar bangsa, baik di bidang ekonomi, militer ataupun yang lainnya juga terungkap, ya kan? Liyaquman nasu bil qist. Dan dari segi ini kita sudah menang, Iran sudah menang. Tidak perlulah Iran itu duduk ataupun menjadi satu negara adidaya yang ditakuti negara-negara lain, tidak perlu juga. Dalam sebuah hadis kita tahu sendiri, jika seseorang yang kalau dia itu masuk di satu tempat, orang-orang yang ada di tempat itu takut, maka ketahuilah bahwa orang itu buruk. Ini salah satu hadis dari Nabi. Ente kalau mau tahu orang baik atau buruk, ente lihat aja kalau dia masuk ke satu tempat orang-orang di sana takut, repot udah. Buruk itu orang. Nah, sekarang Iran apakah mau hal seperti ini? Bayinat minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan bayinat kan? Salah satu hal-hal yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana orang baik dan mana orang buruk. Mana umpamanya kalau sekarang negara baik, mana negara yang buruk mana? Ya. Jadi tidak perlu Iran untuk menjadi satu negara adidaya, adikuasa, dan adi-adi yang lainnya. Tidak perlu. Sekarang sudah cukup, sekarang sudah menang. Entah Iran baik nanti ada perjanjian atau enggak, ya terserah. Nah, tapi yang jelas analisa tentang al-qist, keadilan yang mau ditegakkan oleh negara, sebuah negara yang mengaku bahwa dia itu adalah negara Islam, itu harus dikupas. Jangan hanya berkaitan dengan masalah militerisme, masalah kekuasaan ataupun yang lainnya, soalnya akan timpang nanti. Antum bayangkan kalau umpamanya kekuasaan itu adalah tujuan utama dari
sebuah pemerintahan Islami, antum bayangkan coba ya. Antum bayangkan coba. Maka apa? Yang ada ya, yang ada perang Karbala gak akan jadi perang Karbala. Soalnya di sana hanya akan ada satu perebutan kekuasaan aja. Al-Husain ataupun Karbala menjadi Karbala di sana, soalnya tidak ada kata kekuasaan, tidak ada target kekuasaan yang menjadi hal utama dari gerakan Al-Imam Husain bersama keluarganya. Begitu juga dengan apa? Dengan ghazwah ataupun perang-perang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tegakkan, lakukan, itu juga bukan masalah kekuasaan. Ya, pertumpahan darah di sana juga bukan hanya masalah kekuasaan. Dan bisa kita membaca perang yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun Al-Imam Ali alaihi salam ataupun Al-Imam Husain alaihi salam, itu menargetkan sebuah kekuasaan, adidaya, pengaruh. Pertumpahan darah di sana bukan untuk kekuasaan ataupun yang lainnya. Bukan untuk juga banyak-banyakan baitul mal, ngisi kantong pemerintahan. Bukan juga rebutan apa? Pembagian atau banyak-banyakan budak ataupun yang lainnya. Ya kan? Ghazwah ada, pertumpahan darah ada. Tapi harus kita lihat pertumpahan darah. Umpamanya ya, yang harus kita lihat, umpamanya harus kita analisa juga sedikit umpamanya tentang pertanyaan atau sedikit kritikan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat sedikit protes, kritik di sana atau nanya, tapi nanya dengan sedikit kalimat istingkari. Maksudnya istingkari itu apa? Memang ada, cuman bukankah kalau nanti ada khalifah, sistem apa ya, tujuan khalifah apa, adanya khalifah, kita sedikit bahas nanti ya, khalifah itu apa yang disebut di sini. Bukankah nanti ketika ada khalifah itu ada pertumpahan darah, dan ada ya perang ataupun yang lainnya. Yasfikud dima, ya kan, pertumpahan darah. Di sana Allah Subhanahu wa taala gak menjawab secara langsung. Enggak, di sana gak akan ada pertumpahan darah. Enggak. Allah dalam firman-Nya gak langsung jawab iya dan juga gak langsung jawab tidak. Akan pertanyaan para malaikat, bukankah di sana nanti ada pertumpahan darah? Allah gak mengiyakan juga gak bilang tidak. Allah cuma bilang, ana lebih tahu dari itu. Ya, pertumpahan darah tentunya yang ada dalam ilmu yang dimiliki oleh para malaikat, lain dengan yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pertumpahan darah di Karbala itu ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala.
berikut juga dengan ilmu yang ada dalam di benak umpamanya di dalam pikirannya malaikat waktu itu ada pertumpahan darah, cuman pembedanya siapa? Pembedanya siapa? Di sana ada Imam Husain, di sampingnya ada kelompoknya Yazid. Pembedanya itu pembedanya. Apakah perang pertumpahan darah yang ditumpahkan oleh Al-Husain itu sama nilainya dengan pertumpahan darah yang ditumpahkan oleh para antek-anteknya Yazid dan lain sebagainya? Darah muncul, ya kan? Jadi Allah gak mengiyakan secara langsung dan juga gak menolak secara langsung. Ada memang pertumpahan darah, tetapi ketahuilah bahwa ketika ada sebuah perang, tetapi di sana di tengah-tengahnya ada Al-Husain, apakah kita mau membaca perangnya Al-Husain, pertumpahan darahnya Al-Husain, itu kita membacanya sama dengan bacaan seorang penguasa yang dolim, seorang yang nggak tahu tentang agama Islam ataupun yang lainnya? Ya, apakah kita mau membacanya sama? Kalau kita baca sama, Ana bilang tadi, Karbala nggak akan jadi Karbala. Karbala nggak akan jadi Karbala. Nah, alaihi hal, kita balik lagi ke salah satu akibat dari perang yang ada di Timur Tengah sekarang, yaitu apa? Yaitu si dolim ketahuan dan yang berbuat baik ketahuan, yang berbuat jelek ketahuan, yang berbuat baik ketahuan, yang mendukung keburukan juga ketahuan, dan yang mendukung kebaikan juga ketahuan siapa aja. Ini aja udah menang. Lalu apa hubungannya dengan Ar-Ridho umpamanya Al-Imam Ar-Ridho alaihi salam? Antum tahu? Kita punya banyak imam ya, kita punya banyak imam, ada 12. Berarti apa? Berarti ada 12 metode yang diajarkan para imam kepada kita. Ada 12 metode. Jadi bukan hanya metode muqawamah ataupun resistensi yang dibilang oleh beberapa orang, sehingga orang-orang Syiah itu hanya fokus pada perlawanan, fokus pada Al-Husain ataupun Al-Imam Ali alaihissalam, bahkan mempertanyakan tentang Al-Imam Hasan, kenapa harus berdamai ya. Enggak, kita gak fokus hanya pada Al-Imam Ali, kita juga gak fokus hanya kepada Al-Imam Husain alaihissalam, dan kita juga gak fokus hanya kepada resistensi ataupun perlawanan ataupun muqawamah dalam bahasa Arabnya. Enggak, tetapi kita fokus kepada semuanya. Kepada semuanya, itu adalah ilmu kita. 12 imam itu mengajarkan ilmu kepada kita dengan 12 metode yang ada. Itu adalah ilmu kita. Kita makainya kapan? Itu tergantung sama situasi ataupun kondisi. Nah, Al-Imam Ali Ridho punya satu kesempatan waktu itu, ya kan, punya satu kesempatan. Apa? Makmun sudah nyuruh beliau, bahkan memandatkan beliau sebagai putra kerajaan.
sebagai putra kerajaan. Nah, kita udah bahas kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ataupun tahun lalu juga kita di satu tempat pembahasan yang sama juga hari yang sama, yaitu wilayah juga Al-Imam Ali Ridho. Nah, di sana ada sebuah kesempatan. Ada sebuah kesempatan Imam Ali Ridho untuk memanfaatkan kekuasaan yang ada, mandat yang ada. Untuk apa tadi itu? Menang-menangan pengaruh antara beliau alaihi salam dan si siapa? Si Ma'mun. Ya kan? Kan ada kesempatan. Ya enggak, ada kesempatan. Imam Ali Ridho ada kesempatan. Ini adalah, dan beliau juga masuk dalam pemerintahan. Nah, Imam Ali pernah, Al-Imam Ali alaihi salam pernah duduk di kursi pemerintahan, ya, khalifah keempat. Nah, khalifah keempat. Tapi situasi di sana menuntut Imam Ali melakukan hal lain. Ya, dan di sana juga target Al-Imam Ali alaihissalam juga mencari pengaruh ataupun nama ataupun kekuasaan tadi, politiknya, bukan target politik kekuasaan ataupun yang lainnya. Ya kan, ataupun yang lainnya udah ada. Nah, di sini kita dihadapkan di satu situasi yang Imam Ali Ridho alami waktu itu, bahwa dia ada di sebuah pemerintahan. Dia ada sebuah pemerintahan, meskipun tampuk kekuasaannya masih ada di tangan Ma'mun waktu itu, ya kan. Tetapi udah ada di dalam pemerintahan. Yang dilakukan Imam Ali Ridho, awalan dia menolak. Nah, sejarah menyebutkan dia menolak karena tahu Imam Ali Ridho itu target dari Ma'mun bawa beliau ke sana itu bukan hanya untuk menyelamatkan dia. Ada misi penyelamatan itu udah ada buat Ma'mun. Salah satu misinya Ma'mun itu adalah, kalau Imam Ali Ridho itu ada di pemerintahannya dia, maka Ma'mun tidak lagi bisa disebut dengan orang yang gosok, orang yang mengambil pemerintahan dari tangan yang seharusnya. Mau menunjukkan bahwa pemerintahanku ini adalah sama dengan pemerintahannya Rasulullah. Pemerintahanku ini adalah tangan panjang dari pemerintahannya Rasulullah. Itu adalah salah satu sisi ataupun tujuan yang dimaukan oleh Ma'mun. Bukan menyelamatkan. Ma'mun itu gak mau menyelamatkan Imam Ali gitu. Bukan misi penyelamatan di sini, sehingga beliau juga diambil, dirawat, kasih makanan enak, kasih kekuasaan juga, berikut juga dengan beberapa kebijakan, kebebasan dalam menentukan kebijakan. Enggak. Nah, jadi Al-Imam Ali Ridho, ya sekali lagi bukan masalah penyelamatan, ya, tetapi masalah manipulasi Al-Imam Ali Ridho. Imam Ali Ridho ya nggak mau tahu akan manipulasi yang ada. Tetapi apa, Al-Imam Ali Ridho akhirnya juga mau dengan paksa. Jadi dia, Al-Imam Ali Ridho alaihissalam, dipaksa keluar dari Madinah menuju ke Murud, yang Mashhad yang ada sekarang. Ya, Mashhad yang ada sekarang. Itu dibawa secara paksa. Bahkan Imam Ali Ridho, ente bawa anak ke sini, kata
sabda dari Al-Imam Ali Ridho alaihissalam, bawa ke sini dengan apa? Dengan kuda banyak, ya, pengawal juga ada, kantong-kantongnya juga banyak, diisi apa? Makanan apa semuanya ada banyak. Bahkan ada yang minta-minta, orang yang minta-minta, setiap ada orang yang minta-minta di jalan itu anak kasih dari ente punya apa? Dari punya bekal yang dikasih makmun kepada anak. Tetapi ketahuilah, tidak ada satupun dari hal itu yang memuliakan anak di sisi Allah, meninggikan derajat anak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak nambah, ya, gak nambah. Jadi maksudnya apa? Ente mau ngasih kekuasaan pun kepada anak, mau ngasih harta pun kepada anak, mau ngasih pengaruh pun kepada anak, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan anak punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Ya, ala ayhal, kita balik lagi bahwa Imam Ali itu memiliki satu situasi, satu kondisi, menghadapi satu kondisi, berada dalam satu sikon yang mana beliau bisa rebutan takhta waktu itu, rebutan pengaruh waktu itu. Tapi Al-Imam Ali Ridho gak mau, bahkan menolak. Dalam sejarah disebutkan bahwa oke, anak duduk di kursi putra mahkota ataupun putra kerajaan. Nah, tapi anak gak mau politik. Ya kan, ini kan ma'ruf ya. Tapi anak gak mau pengaruh, anak gak mau kebebasan dalam menentukan beberapa hal kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan. Anak sama sekali gak mau ikut dalam pemerintahan sama sekali. Anak gak mau ngambil kebijakan, anak juga gak mau ngambil keputusan, anak juga gak mau memerintah ataupun yang lain sebagainya. Anak cuma mau duduk, ya udah duduk aja. Nah, dan dengan hal ini ya, Al-Imam Ali Ridho menggagalkan semua manipulasi yang makmun inginkan. Kan tadi sudah dibilang bahwa misi makmun bukan menyelamatkan, meskipun Al-Imam Ali Ridho mulai dari bekal sampai ke Iran sana yang ada sekarang, Mashhad yang sekarang ada di wilayah Iran itu, bekal dari sana sampai kedudukan yang di sana itu udah ada sama sekali tentang misi penyelamatannya. Tidak ada sama sekali misi penyelamatan. Dan Imam Ali Ridho paham akan hal ini sehingga beliau menolak apapun yang ada. Ini adalah salah satu pelajaran. Seandainya pun sekarang, umpamanya kita aplikasikan sedikit, bahwa Selat Hormuz masih ada di tangan Iran. Iran bertambah pengaruh, menjadi suatu negara adidaya ataupun yang lainnya. Apakah dia akan melakukan atau memanipulasi atau memanfaatkan adidayanya untuk menekan ataupun yang lainnya, untuk berbuat kedzaliman ataupun yang lainnya, ya kan? Kalau begitu ya, kalau hal ini jadi umpamanya, dia secara gak langsung Iran tidak bisa bilang bahwa saya adalah pemerintahan Islami. Saya adalah pemerintahan Islami. Karena apa? Sudah keluar. Di Ramadan kemarin kita sudah bahas bahwa
yang dilakukan sama setan, ihwa sama idlal, tahu kan? Kita udah bahas di sana. Ada ihwa, ada idlal. Dua hal yang dilakukan sama iblis ataupun setan. Ada ihwa, ada idlal. Idlal itu menyelewengkan secara metode, gak tahu cara. Sedangkan ihwa itu adalah menyelewengkan atau menghilangkan target. Ya, Islam ada target, yaitu tidak ada satupun penciptaan di dunia ini, manusia ini, itu adalah untuk beribadah. Ya kan? Ini adalah tujuan utama dari penciptaan kita, yaitu ibadah. Tujuan ini kalau kita gak punya, maka kita sudah menyeleweng dari Islam itu sendiri. Kalaupun kita punya umpamanya, oke, ana sadar bahwa tujuan diciptakan ana ini adalah untuk menjadi ataupun beribadah. Tetapi ana gak ngambil cara ibadah yang dilakukan atau yang diajarkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun Rasul yang lainnya, maka itu juga salah. Yang dilakukan setan itu ini, yaitu menghilangkan jejak target dan menghilangkan jejak metode, cara beribadah itu. Kita punya target, pokoknya sama dengan Islam, tapi caranya beda. Itu juga gak bisa disebut dengan Islami. Apalagi kita kehilangan tujuan, apalagi sebuah negara yang bilang bahwa dirinya adalah Islami, tetapi tidak satu target, itu juga gak bisa disebut dengan pemerintahan Islami. Sebagaimana seorang abd, seorang hamba, seorang manusia, dia gak tahu akan tujuan dari penciptaannya, jadi itu juga gak bisa disebut seorang abd. Makanya ya, Al-Imam Ali Ridho mengajarkan kepada kita semuanya bahwa meskipun ana punya kekuasaan, didudukkan dalam kekuasaan, ketahuilah bahwa kekuasaan itu adalah nomor 2, 3, 4, 5 ataupun yang lainnya. Bahkan nomor 10 ataupun lebih atas lagi, lebih belakang lagi. Yang penting itu apa? Bilqis, keadilan yang harus ana tegakkan. Butuh kekuasaan, oke, kekuasaan enggak apa-apa kita ambil, tetapi untuk khidmat, untuk wasilah ke penegakan keadilan. Militer kuat untuk menegakkan keadilan, bukan untuk superioritas di dalam perang ataupun yang lainnya. Al-Imam Ali Ridho begitu dia. Ya kan? Al-Imam Ali Ridho begitu. Dia agak kekuasaan. Buat apa kekuasaan? Buat apa kekuasaan buat Al-Imam Ali Ridho? Makanya dia tolak, meskipun punya kesempatan untuk merebutnya, untuk merebut, dia punya kesempatan, tetapi buat apa? Nah, ini juga mungkin akan dibahas sama asatidz yang lainnya. Kenapa Al-Imam Ali Ridho nggak ngerebut sekalian itu kekuasaan? Bukan hanya kalau sekarang kita bahasnya bahwa bukan soalnya kekuasaan, bukan target utamanya dari sebuah pemerintahan Islam ataupun pemimpin yang Islami, kan begitu kan, kalau yang sekarang. Tetapi kalau mungkin akan dibahas hal oleh asatidz yang lainnya, kenapa nggak mau kekuasaan, padahal kekuasaan itu bisa kita jadikan alat atau wasilah yang mendukung penegakan akan keadilan. Tetapi Imam Ali Ridho nggak melakukan hal itu. Ini dua sisi yang beda. Ya, pembahasan kita kekuasaan, ya, perang apapun yang dilakukan oleh Rasulullah ataupun Imam Ali ataupun yang lainnya itu bukan untuk kekuasaan. Bahkan Iran pun sekarang kita aplikasikan, ya. Bahkan Iran pun sekarang yang mengakui bahwa, yang menganggap bahwa dirinya adalah satu republik yang Islami, maka juga harus gak menjadikan kekuasaan sebagai
sebagai tujuan utamanya, nggak bisa. Ya, hal yang mungkin ya, tadi itu yang sedikit banyak kita nggak bahas dalam gerakan yang sekarang, yang ada sekarang, sehingga kemenangan hanya dibaca sebagai kemenangan materialistik, ya, kemenangan material, harta, dunia, ya. Ini ngeluarin $10.000, satunya $10 juta, hal-hal kayak gitu. Kerugian pun juga dihitung dalam hal kayak gitu. Nah, juga tidak akan menjadi target dari kemenangan yang diharapkan oleh Iran. Sekarang makanya dari ayat bahwa liyakuman nasu bil qist, tahu akan musuh sekarang, tahu akan lawan sekarang, itu adalah sebuah kemenangan. Tahu musuh, tahu lawan, untuk sekarang ini itu adalah sebuah kemenangan. Kita udah jelaskan tadi bahwa mulai kemarin kita bisa termakan oleh media barat dengan propaganda ataupun yang lainnya, sehingga gak tahu mana musuh ataupun yang mana lawan. Tetapi sekarang sudah enggak, yauma tublas sarair, ya tadi gitu kan. Nah, tapi bukan hal itu juga. Nah, jadi bukan kekuasaan yang sekarang kita bahas ataupun yang menjadi target dari para imam lakukan dalam sebuah perangnya ataupun gerakannya, resistensinya, perlawanannya, atau pertumpahan darah yang ada, itu sama sekali gak berkaitan dengan kekuasaan. Berikut juga dengan Al-Imam Ali Ridho, meskipun punya kesempatan, itu sama sekali gak berkaitan dengan kekuasaan, sama sekali. Sama sekali, gak berkaitan dengan kekuasaan, sama sekali. Ya. Nah, sini ada satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu kita akhiri. La walakinil hadar, kullal hadar. Ini adalah sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengetahui siapa itu musuh dan siapa itu teman, ya, lawan sama kawan. Banyak hadis dari Rasulullah yang menuntut kita untuk tahu, ya, untuk tahu siapa musuh, siapa lawan, itu tahu. Harus tahu siapa lawan ataupun kawannya. Dan ini salah satunya. Walakinil hadar kullal hadar. Sangat hati-hati. Hati-hati dengan semua aspeknya. Dengan semua aspek kehati-hatian. Harus kita lakukan. Hati-hati. Dari apa? Min aduwika ba'da sulhihi. Dari musuhmu. Kamu harus hati-hati dari musuhmu setelah dia mengadakan sebuah perdamaian. Walakinil hadar kullal hadari, ente harus hati-hati dari semua aspek, dengan semua aspeknya. Harus hati-hati dari apa? Dari seorang musuh yang sudah melakukan perdamaian. Ba'da sulhihi, min aduwika ba'da sulhihi fa innal adu. Alasannya ini, alasannya. Sesungguhnya musuh rubama qaraba. Bisa jadi dia mendekat. Ya, pasti ya. Bisa jadi dia mendekat. Oke, pasti mendekat. Untuk ya sulh tadi itu. Bisa jadi dia memuji, bisa jadi dia mengakui kalah, bisa jadi dia mengakui kemenangan Anda ataupun yang lainnya. Melakukan perdamaian, melakukan kerjasama ataupun yang lainnya. Rubama qaraba, bisa jadi apa? Deketin kau. Tetapi untuk apa? Goribnya itu buat apa? Kedekatannya itu buat apa? Lihat aku fal, agar kau apa? Lalai. Dipuji, lalai.
kebesaran apa kupingnya, kebesar kepala ya, besar embung. Liyataghafal, agar kau lalai. Ya, maka apa? Makanya apa? Di saat itu juga ente harus tetap dalam keputusan. Fakhud bil hazm. Tetap aja kau harus hati-hati dan juga kau harus gak boleh terlena sama sekali dengan goribnya atau dekatnya musuh, dengan perjanjian, dengan perdamaian ataupun yang lainnya. Gak boleh lalai, termakan sama sekali. Wattahim fi dzalika husnadzon. Dan di saat yang sama juga ente harus apa? Husnudzon itu ya memang ya, kalau ada musuh mungkin dia taubat ataupun yang lainnya kan bisa aja ya kan, tetapi tetap aja husnudzonnya kita bahwa musuh kita ini sudah taubat itu juga ente harus jadikan tersangka. Prasangka baiknya itu juga harus dijadikan tersangka juga. Jadi sangkaan apa? Jadi sangkaan apa? Ya buruk lah akan husnudzonnya itu. Wattahim fi dzalika husnudzon. Baik yang musuh lakukan dengan husnudzonnya kepada kita, nggak nganggap musuh lagi umpamanya, ataupun yang kita lakukan kepada musuh, husnudzonnya kita kepada musuh juga kita harus balik lihat dalam kacamata ittiham, lihat dalam kacamata kehati-hatian, perhatian yang sangat Nah, afwan minni, ana mohon maaf, mungkin sampai di sini aja yang bisa ana sebutkan ya. Tadi satu pembahasan tentang khalifah sama imamah tadi lupa ya. Kelewat lah, ya apa-apa untuk di kesempatan yang lain insya Allah. Tapi sedikit ya, ini ana bilang khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah, di sana beda dengan imamah ya. Itu perlunya kita bahas itu. Beda lah ya. Khalifah yang di sana dengan imamah yang ada itu beda. Kita bahas nanti. Nah, ana afwan untuk hal ini. Gak bisa, waktunya sudah mepet betul, sudah lama juga. Ana mohon maaf untuk hal ini gak bisa bahas, dan juga mohon maaf atas perkataan kita orang ataupun isian dari apa yang kita bahas di dalam kesempatan ini. Ana mohon maaf semuanya. Kalau ada salah semuanya ana mohon maaf kepada para habaib, dzurriyyah, dan juga pengurus, dan juga ikhwani semuanya, dan akhwati semuanya. Ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.